Selamat datang ibu-ibu dan bapak-bapak. Sudah luar biasa cerah secara ibu-ibu yang ada di belakang. Karena hari ini banyak yang merah-merah, orange, saya sampai terpesona ini. Ini kita akan coba diskusi terkait ini Pak. Jadi kita bincang-bincangnya santai, tetapi kemudian kita akan punya satu kesimpulan sehingga kita melihat nanti gerakan ini akan menuju kemana. Gini, saya tunjukkan dulu kepada perwakilan dari Pokja 4, Ibu Haryani. Mengingat Pokja 4 itu gerakan dari ibu-ibu PKK yang sudah luar biasa, sekaligus juga memperingati Hari Ibu. Begitu. Kemudian kita gini Bu, yang mau ditanyakan adalah seberapa kemudian pengalaman yang terlihat atau kemudian gerakan rumpi siang ini sudah terlihat di wilayah Kecamatan Tulangan. Ada nggak kemudian perbedaannya sebelum gerakan ini muncul dan setelah kemudian ada intervensinya Bu? Sejauh yang selama ini saya lihat ya di wilayah Kecamatan Tulangan, ini secara umum ya wilayah kecamatan ya, kita kebetulan Ibu akan mewakili seluruh kecamatan Tulangan begitu. Sebelum ada gerakan dari kami ini saya kira memang ada kayak demo, kasus hamil dan yang lain-lain. Nah, sekarang sejak adanya para mitra ini, hampir semua desa saya kira sudah melaksanakan semua itu. Demo, kelas itu sudah dilaksanakan di desa-desa di wilayah Kecamatan Tulangan. Begitu juga dengan para kader-kadernya yang sebelumnya mungkin hanya sebatas hanya pelaksanaan posyandu, imbang dan sebagainya. Dengan adanya pelaksanaan demo, kelas itu dan sebagainya, kader-kadernya menjadi lebih banyak pengalaman dan lebih bahwasannya lebih luas ya. Terus kemudian untuk dengan warga masyarakat itu lebih dekat, lebih menyatu gitu ya, sehingga manfaat dari adanya gerakan-gerakan ini saya kira sangat besar sekali di wilayah Kecamatan Tulangan. Oke, itu satu tadi pengalaman dan yang juga dilihat dari Ibu Haryani ya. Sudah 22 desa di Kecamatan Tulangan ada gerakan rumpi sihat. Ini satu hal yang sangat luar biasa ya Bu ya. Nah, kira-kira yang tadi Ibu katakan ada emo demo, kemudian ada satu perubahan di kader. Kira-kira apakah ada perubahan dari sisi kapasitasnya atau sebetulnya emo demo itu apa sih sehingga kemudian memberikan satu semangat kepada kader-kader sehingga gerakan itu bisa jalan begitu Bu hari ini? Itu kan seperti istilahnya diskusi ya, tapi di situ memang ada hal-hal yang positif. Kalau yang namanya rumpi sehat itu yang sebelumnya memang ada gerakan-gerakan seperti itu, sehingga dengan adanya gerakan-gerakan itu masyarakat itu akan lebih tahu bagaimana manfaat adanya seperti ASF fusi, terus kemudian yang tadinya memang capaian itu kan memang sangat rendah sekali ya Bu ya. Dengan adanya itu kader-kader itu bisa memahami, sehingga terus kemudian termasuk bagaimana menjaga kesehatan ibu hamilnya, balitanya. Jadi terutama masalah gizi, kader-kader akan lebih memahami daripada sebelumnya mungkin ya. Saya kira itu ya. Oke, berarti jumlah balitanya juga bertambah nih Bu dengan adanya ya, jumlah balitanya saya bertambah dibandingkan dengan yang sebelumnya.
Terima kasih Bu Aryani. Kita akan coba melihat bagaimana sinergi gerakan Rumpi Sehat ini dengan layanan kesehatan. Selamat datang Bu Dr. Pruviana. Nah, tadi kan juga sudah disampaikan dengan Ibu Haryani bahwa ada satu peningkatan ini, baik pengaruhnya terhadap kedatangan balita, kemudian kapasitas kadernya juga mulai sudah berani tampil ya, yang sebelumnya malu-malu, meskipun ya pertama agak sedikit didorong-dorong gitu. Nah, bagaimana ini Bu kalau kemudian dilihat dari layanan kesehatan, pengaruhnya, dampak dari demo itu sendiri terhadap layanan yang ada di posyandu dengan yang ada di kelas ibu atau ibu hamil ini. Terima kasih. Jadi seperti kita ketahui bersama, dengan adanya para migran dan adanya gerakan Berpikir ini, dengan adanya demo itu selalu membawa kebaikan bagi terutama di layanan kesehatan kami. Kita tahu bahwa demo itu adalah emosional demonstrasi. Jadi bagaimana ibu-ibu kader itu yang sudah terakhir mendemonstrasikan, mengadu emosi baik ibu-ibu, terutama ibu hamil, ibu yang mempunyai balita, untuk secara tidak sadar digiring untuk mengikuti perilaku yang sudah perilaku yang sehat. Contoh, ibu balita yang biasanya memberi camilan yang asal ya, yang penting anak tidak rewel, dengan adanya demonstrasi kecil diberikan bahwa ini makanan yang menjijikkan seperti itu. Jadi ibu-ibu jadi berpikir, ini menjijikkan kok saya kasihkan ke anak, katanya anak bukan coba-coba ya. Akhirnya secara nggak sadar ibu-ibu mengikuti. Itu yang pertama. Jadi membawa perubahan. Kami terserah selama ini kami seperti kalau kami mengadakan posyandu, kedatangan ibu juga ibu-ibu yang punya balita juga kurang ya, karena mereka berpikir setimbang kok mulai anakku kurus diomeli. Nah seperti itu. Dengan kegiatan ini jadi ada istilahnya inovasi. Jadi ada nilai tambah menarik, ada permainan kan di demo itu permainan. Datang yuk, jadi tertarik untuk datang untuk posyandunya. Kemudian di kelas ibu yang biasanya ibu-ibu bidannya hanya penyuluhan, namanya kelas ya, ada sesi kelas ya, penyuluhan seperti itu. Dengan adanya demo ini jadi ada permainan yang menarik, bahwa ini loh Bu, bayi usia 1 bulan itu sebenarnya sebesar misalnya kelereng. Jadi tidak perlu bubuh, tidak bahasa Jawa bubuh ya, untuk mencari mencari susu formula tambahan karena tidak. Jadi hanya cukup punya saja ya, karena kebetulan sudah jadi satu paket begitu. Tadi sudah diceritakan sama Bu Dokter bahwa kemudian kelas ibu hamil itu juga sangat terbantu dengan adanya demo. Nah, gimana Bu? Karena saya pernah mendengar ini di layanan kesehatan, terutama puskesmas itu juga ada kelompok ini pendukung ASI. Gimana mensinergikan demo dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini, sehingga ada satu dampak yang bisa kita lihat bareng-bareng gitu. Dengan adanya demo kemudian dikombinasikan ke kelas ibu, apalagi sekarang baru saja nih ada, jadi provinsi ini saya cerita sedikit jadi bocoran, karena kegiatan ini bagus nih, demo ini bagus. Jadi di Dinkesprov, Dinas Kesehatan Provinsi, gerakan ini diatur untuk dikombinasikan di mata pelajaran di kelas ibu. Biasa ya. Alhamdulillah, jadi direspon positif oleh Dinas Kesehatan Provinsi, dan kemudian uji cobanya di Kecamatan Tulama, dan dirasa kok responnya positif. Untuk selanjutnya setelah kelas ibu itu terbentuk, kan tidak hanya berhenti di sini kegiatan. Di desa harus terbentuk kelompok pendukung ASI. Siapa saja kelompok pendukung ASI?
tentu saja mendapatkan stakeholder. Kalau di kecamatan Bapak Camat dan perangkat, kemudian juga di desa Bapak Kepala Desa, dari PKK dan seluruh penduduk desa. Terutama lagi yang penting adalah bapak-bapak asli, bapak-bapak asli, bukan hanya kalau pada ibu ya, Pak Abdul ingat